Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 8 Januari 2021. Kita awali informasi pertama, ada Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Pemkab Pasuruan usulkan lebih dari 1 juta warga untuk disuntik vaksin COVID-19. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah mengusulkan lebih dari 1 juta penerima vaksin COVID-19. Tapi untuk realisasinya masih menunggu kuota yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan jumlah itu sesuai dengan usia sasaran 18 sampai 59 tahun. Sementara itu kelompok yang menjadi prioritas pertama penerima vaksin para tenaga kesehatan nakes, asisten nakes, TNI Polri, Satpol PP, dan para mahasiswa yang melakukan magang di fasilitas kesehatan yang jumlahnya kurang lebih 11.000 orang. Ada yang prioritas dahulu karena vaksin itu kan juga terbatas. Sekarang aja kan sekian juta, 3 juta mungkin ya. Di Pasuruan itu memang kita ada jadwal. Tanggal 13 itu kan baru presiden. Tanggal 14, 15 itu adalah gubernur, wali kota, kabupaten. Kemudian nakes. Nakes ini harus didahulukan. Baru Polri, kemudian TNI, baru yang terdepan di dalam pelayanan masyarakat. Satpol PP, kemudian termasuk yang terdepan di pelayanan masyarakat. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Bergeser ke Isyatun Haniyah dari Suara Gresik. Kasus COVID-19 naik, ruang isolasi RSUD Ibnu Sina Gresik penuh. Sahabat, peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik berimbas pada ruangan isolasi di RSUD Ibnu Sina menjadi penuh tidak bersisa. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan sejumlah pasien terpaksa menginap di instalasi gawat darurat. Dikatakan oleh Wakil Direktur RSUD Ibnu Sina Maftuhan bahwa saat ini kelima ruang isolasi sudah diaktifkan sepenuhnya setelah beberapa waktu yang lalu hanya diaktifkan 1 ruangan karena penuh. Ruangan itu diantaranya ada HSU, ada Gardena, ada Hisia, Helikonia, dan Mawar. Dan juga dikabarkan bahwa dari sekitar 145 tempat tidur, kini hanya menyisakan 29 tempat tidur saja. Sahabat, beliau juga menegaskan bahwa dari 29 tempat tidur nantinya hanya digunakan untuk pasien tertentu saja, seperti ibu hamil dan pasien anak di ruang Mawar. Sementara itu, Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Gresik Reza Pahlevi mengatakan, secara garis besar Perbup nomor 22 tahun 2020 sudah mewakili PSBB. Namun untuk lebih teknisnya, tentunya Satgas akan melakukan rapat untuk menghasilkan keputusan. Saya Satunania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. DPRD Kota Blitar minta Pemkot terjunkan 1 petugas pengawas prokes di tempat publik. Sobat DPRD Kota Blitar menaruh perhatian terhadap perkembangan kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Untuk mengendalikan keadaan tersebut, DPRD meminta agar pemerintah kota dalam hal ini Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menerjunkan personil untuk mengawasi pelaksanaan prokes di tempat publik dan usaha. Syarul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 6 Januari 2021 mengatakan penertiban pelanggar prokes harus diperketat diikuti dengan sanksi tegas. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera pelanggar prokes. Mengingat meski patroli gencar dilakukan, namun masih banyak masyarakat yang abai terhadap prokes COVID-19, terutama mereka yang sering berkunjung ke tempat publik, tempat usaha, kafe, restoran, angkringan, dan semacamnya. Menurut Syahrul, saat ini tim Satgas COVID-19 membutuhkan strategi baru untuk menertibkan masyarakat. Tidak cukup dengan patroli saja, namun perlu menerjunkan personil khusus untuk memantau pelaksanaan prokes di beberapa tempat yang sering digunakan masyarakat berkerumun, termasuk di fasilitas olahraga yang saat ini masih bisa diakses, yaitu Sport Center dan Stadion Supriyadi. Perlu itu. Makanya yang saya sampaikan untuk pengetatan tadi antara lain bukan hanya sekedar mungkin kita patroli tersana, dan kalau perlu di tempat-tempat tertentu yang sifatnya dipakai untuk sering jadi kerumunan ya ditempatkan petugas, bukan hanya duduk ada terus.
Charul menghimbau masyarakat dan pelaku usaha agar menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara utuh, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kirana Nisa, Mahardika FM. Menuju ke Kota Madiun bersama Amanda dari Suara Madiun, BPBD Kota Madiun sediakan 3.500 liter cairan desinfektan untuk sterilisasi. Langkah preventif demi menekan angka kasus positif di Kota Madiun terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya dengan melakukan sterilisasi seluruh Kota Madiun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun. Kepala Seksi Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun, Yanu Budilarto mengatakan, kegiatan penyemprotan terus dilakukan menindaklanjuti instruksi wali kota. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 serta menciptakan kenyamanan dan keamanan warga Kota Madiun. Sebanyak 3.500 liter cairan disinfektan disediakan setiap harinya dengan sasaran penyemprotan fokus pada kelurahan yang memiliki penambahan kasus COVID-19. 7 armada yang dimiliki BPBD Kota Madiun dibagi ke 3 kecamatan di Kota Madiun. Yanu menambahkan penyemprotan disinfektan juga menyasar area perkantoran, tempat ibadah, jalan hingga fasilitas umum. BPBD secara rutin juga melakukan penyemprotan di pasar tradisional maupun modern agar penyebaran virus corona di lingkungan pasar bisa ditekan. Amanda, Radio Suara Madiun. Selanjutnya ada Mega Kristi dari RGR FM Tulung Agung. Jajaran Forkopimda dan Satgas COVID-19 Tulung Agung gelar rakor percepatan penanganan COVID-19. Rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulung Agung berlangsung di Pendopo Kongosarum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulung Agung. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 60 orang terdiri dari Forkopimda Kabupaten Tulung Agung, Ketua DPRD, Kepala Dinas Badan Bagian dan Camat se-Kabupaten Tulung Agung, dan undangan yang tergabung dalam keanggotaan Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulung Agung. Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Bidowo MM dalam sambutannya mengatakan, saat ini Kabupaten Tulung Agung kembali mengalami puncak kenaikan kasus COVID-19, di mana kasus tertinggi terjadi pada Minggu kedua Desember 2020 dengan jumlah kasus 81 kasus dalam sehari. Secara kumulatif sampai dengan Selasa 29 Desember 2020, jumlah kasus COVID-19 mencapai 1.292 kasus dengan kematian sebanyak 27 kasus dan kasus sembuh sebanyak 915 kasus atau 70,8%. Penetapan sonasi oleh Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulung Agung masuk dalam sonasi daerah risiko tinggi atau simbol warna merah dengan skor sebesar 1,74. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulung Agung. Kita beralih ke informasi lainnya. Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo mengabarkan, guna menimbulkan efek jera, Satlantas Polresta Sidoarjo serahkan motor sitaan malam tahun baru secara bersyarat. Sahabat, sebanyak 50 kendaraan roda 2 hasil razia malam tahun baru diserahkan kepada pemiliknya pada Selasa 5 Januari. Para pemilik motor tidak ditilang, akan tetapi diberikan sanksi teguran untuk tidak mengulangi kembali serta diinstruksikan untuk melengkapi motornya sesuai dengan standar. Disampaikan oleh AKP Ahmadi, Wakasat Lantas Polresta Sidoarjo. Pemilik kendaraan dihadirkan untuk mengambil kendaraannya dengan syarat ketentuan berlaku, yaitu menulis pernyataan tidak mengulang kembali di atas materai 6.000. AKP Ahmadi juga mendeskripsikan puluhan motor yang disita anggotanya karena tidak mematuhi aturan lalu lintas, diantaranya menggunakan knalpot brong, tidak berspion, memakai roda dengan ukuran kecil, protolan, dan melakukan balap liar saat tahun baru. Mereka tidak kita laksanakan penilangan, kita hanya memberikan pembinaan supaya ada efek jera. Kita dengan cara penyerahnya adalah menghadirkan orang tua, kemudian didampingi Pak Kepala Desa, dan pelanggarnya semuanya ikut. Bagi pelanggar yang masih di bawah umur, orang tua dan kepala desa dihadirkan pada saat pengambilan unit. Hal ini sebagai upaya untuk menekan angka kenakalan remaja dan menjadikan efek jera. Demikian, saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu, Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk mengabarkan, akibat hujan deras, 3 sungai meluap hingga sebabkan banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Nganjuk sejak siang hingga kemarin sore membuat 3 sungai meluap. Tidak hanya membuat jalan tergenang, sejumlah rumah warga juga terdampak. Luapan air bah dari Sungai Bodor mengenangi jalan dan rumah warga di Desa Jawa Pace, Dusun Beji,
Desa Melandangan Pace, kemudian aliran sungai Kuncir di Desa Tiripan Brebek, serta sungai Ploso di Dam Tanjung Rejo Locaret. Dengan ketinggian air di lokasi tersebut beragam. Di Desa Jowo Pace, ketinggian air sekitar 30 cm, kemudian di Dusun Beji, luapan air bah mencapai dada orang dewasa. Selanjutnya, untuk aliran sungai Kuncir di Desa Tiripan Brebek meluap setinggi sekitar 30 cm, sedang air yang meluap karena ada bangunan jalan tinggi dan air tidak bisa ke timur. Sementara itu, Kasih Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nganjuk Suyanto mengatakan, kemarin pihaknya sudah mengecek lokasi tanggul yang jebol dan PUPR sudah berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai atau BBWS Surabaya untuk penguatan tebing dan peninggian tanggul. Dari Agustin Marikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kita menuju ke Rian Haryanto dari Suara Sampang. 3 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sampang dirampingkan. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Sampang, Imam Sanusi menyampaikan akan memberlakukan restrukturisasi atau perampingan terhadap 3 organisasi perangkat daerah atau OPD di awal tahun ini. Menurut Imam, perampingan ini untuk penyederhanaan birokrasi. Dari perampingan birokrasi tersebut, semula ada 28 OPD menjadi 25 OPD. Sebagian instansi dinas maupun badan akan berkurang. Bahkan menurut Imam, konsekuensinya harus ada penataan pejabat eselon 4, 3, dan 2. Imam menambahkan, perampingan OPD mengacu kepada peraturan pemerintah atau PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, peraturan Bupati Sampang nomor 78 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja, dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya ada Anjani dari Suara Ngawi. Konsep revitalisasi Benteng Pendem Ngawi disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota wisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mulai melakukan penataan Benteng Pandebus atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem yang merupakan kawasan cagar budaya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk meningkatkan pariwisata. Dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta mengatakan konsep revitalisasi Benteng Pendem disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan pemerintah daerah. Dan penataan kawasan Benteng Pendem Ngawi dilaksanakan oleh kontraktor PT Nidya Karya Persero dengan masa pengerjaan 780 hari kalender dan ditargetkan selesai pada Januari 2023. Anggaran revitalisasi bersumber dari APBN tahun 2020-2023 dengan nilai kontrak 113,7 miliar rupiah. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Sementara itu, Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang membawa kabar. Wakil Bupati Lumajang harapkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan poskampling. Keamanan wilayah memang tidak bisa menjadi tanggung jawab pemangku wilayah saja, tapi perlu keterlibatan peran aktif masyarakat dan dukungan dari aparat setempat. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, saat berkeliling wilayah Kecamatan Kucialit, menemukan sejumlah anggota Linmas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang tengah melakukan kegiatan patroli rutin. Wabub menilai kegiatan itu perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan wilayah. Dalam kesempatan itu, Wabub yang akrab disapa Bunda Indah berharap dengan keaktifan Linmas mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mampu menurunkan angka kriminalitas khususnya pencurian di wilayah. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Satpol PP yang aktif melakukan pembinaan Linmas dengan standar operasional yang diterapkan. Dirinya juga berpesan agar masyarakat juga kembali mengaktifkan poskamling untuk meningkatkan keamanan di lingkungan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dan informasi terakhir datang dari Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dana kelurahan tahun 2021 di Kabupaten Blitar berkurang cukup besar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kusna Lindarti mengatakan, dana kelurahan tahun 2021 dipastikan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19. Sebelum tahun 2021 memang ada alokasi khusus dari pemerintah pusat terkait dana kelurahan, di mana Kabupaten Blitar termasuk kategori tengah yang kurang lebih dari pusat, per kelurahan mendapatkan 366 juta rupiah. Kemudian pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal dana desa terendah sekitar 600 juta rupiah.
Ditegaskan Kusna, begitu ada pandemi COVID-19, alokasi dari pusat menjadi tidak ada, tetapi pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan dana kelurahan. Sehingga untuk tahun ini, Pemkab Blitar hanya bisa mengalokasikan sesuai dengan kemampuan, yaitu Rp366 juta ditambah Rp100 juta atau total sekitar Rp466 juta per kelurahan. Angka itu mengalami penurunan yang cukup besar, mengingat tahun-tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 per kelurahan bisa mencapai atau menerima sekitar Rp1 miliar. Begitu ada corona, itu kemudian dari pusat menjadi tidak ada. Tetapi pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan dana kelurahan. Sehingga untuk tahun 2021 ini, pemerintah Kabupaten Blitar hanya bisa mengalokasikan sesuai dengan kemampuan, yaitu 366 ditambah 100 juta. Kusna menambahkan ada 28 kelurahan di Kabupaten Blitar. Penerimaan dana masing-masing kelurahan dipastikan sama. Ninda Alivia, Radio Persadi FM Blitar. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur edisi 8 Januari 2021. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.